Shalom, gimana kabarnya anak-anak? Pasti luar biasa ya. Ya, Bu Dina berharap kalian bisa menikmati pembelajaran secara online. Ya, walaupun secara online, Bu Dina berharap kalian bisa belajar dengan baik, mengerjakan tugas dengan baik, dan mengumpulkan dengan waktu yang tepat yang sudah ditentukan. Oke, anak-anak kelas 10, hari ini kita mau belajar tentang bab 11, tentang ras, etnis, dan gender. Oke. Anak-anak, tahukah kalian bahwa kita adalah manusia yang diciptakan Allah dengan berbagai keunikan, di mana kita semua memiliki perbedaan, baik itu perbedaan ras, perbedaan etnis maupun perbedaan gender, dan itu merupakan keunikan serta kekayaan yang Tuhan emang udah ciptakan buat setiap kita, dan itu pastinya harus dihargai dan harus disyukuri. Seperti yang kalian lihat pada gambar di bawah ini, berbagai keunikan Tuhan ciptakan dengan berbagai kekayaan, dan tidak ada satu orang pun yang mirip ya anak-anak. Bisa kalian lihat, bentuk mata mereka berbeda, bentuk mulut mereka berbeda, wajah mereka berbeda, rambut dan tinggi badan serta tubuh mereka semua berbeda. Tidak ada yang sama. Luar biasa kan Tuhan kita? Yang pertama yang mau kita pelajari adalah tentang ras. Apa sih itu ras? Ras adalah konsep yang digunakan untuk mengkategorikan sekelompok manusia dengan perbedaan anatomi tubuh. Misalnya warna kulit, warna rambut, mata, tinggi badan, dan masih banyak yang lainnya. Coba kalian lihat teman-teman kalian satu kelas, adakah di antara kalian yang sama? Bahkan sepertinya kulit dengan teman sebangku kalian yang sepertinya sama-sama putih, ketika dibandingkan begitu pasti akan ada perbedaan. Lalu bentuk rambut, ya Bu Dina punya bentuk rambut yang agak oval gitu ya, berbeda dengan kalian yang mungkin ada kalian yang rambutnya lurus banget atau keriting banget, dan itu semua adalah ciptaan Tuhan yang sangat berharga, dan tidak ada di antara kita yang boleh untuk menghina atau mencela teman kita satu dengan yang lain, dan kita harus menghargai itu. Itu adalah ras. Ya, ini dia lihat, ada yang warna kulitnya sangat gelap ya, seperti itu. Ada yang warna kulitnya putih, ada yang coklat, dan masih banyak yang lainnya. Nah, ini ada beberapa ras. Yang pertama adalah ras Kaukasoid. Itu memiliki berbagai macam ciri. Warna rambut yakni coklat, pirang, hitam, merah, bentuk mata yang bulat, warna coklat, abu, biru, hijau, hidung mancung. Dan warna kulit dasar pada ras Kaukasoid ini adalah putih pucat. Kita mau lihat, kalian juga bisa lihat gitu ya. Dan ras Mongoloid umumnya memiliki warna rambut hitam. Lalu ada juga ras Negroid memiliki kulit hitam, rambut hitam, ikal, dan mata bulat hitam. Kalian boleh segera ke cermin, kalian mau lihat diri kalian, aku tuh termasuk ras yang mana? Kalau Bu Dina sih termasuk ras Mongoloid begitu ya, dan kalian semua yang di Asia ini adalah masuknya di ras Mongoloid. Itu tentang ras anak-anak. Lalu yang kemudian yang selanjutnya adalah etnis. Apa itu etnis? Penyebutan yang diberikan kepada sekelompok manusia yang mendiami daerah tertentu serta memiliki adat kebiasaan tersendiri. Oke, ini adalah macam-macam etnis. Ada Jawa, kalian bisa lihat di sini itu luar biasa Tuhan ciptakan dengan sangat sempurna, dengan sangat indah, dengan berbagai adat dan kebiasaan tersendiri. Jadi kita nggak bisa nih memaksakan adat saya itu harus sama dengan adat kamu. Kalau kamu melakukan hal itu salah, seharusnya seperti ini. Tidak bisa disamakan, jadi tidak bisa dipaksakan karena kebiasaan dan adat istiadat satu dengan yang lainnya, dengan etnis lainnya itu berbeda. Lalu ketika kalian melihat gambar ini, apa yang ada di benak pikiran kalian? Mungkin sama dengan Bu Dina, yaitu tentang gender. Adalah perbedaan fungsi peran sosial yang dibangun oleh masyarakat terhadap laki-laki dan perempuan. Gender tidak sama dengan seks atau jenis kelamin. Lalu perbedaannya di mana, Bu? Kita mau lihat perbedaannya. Gender.
Dalam dunia pekerjaan masih ada klasifikasi pekerjaan antara laki-laki dan perempuan. Dan pekerjaan laki-laki itu biasanya mengandung resiko atau bahaya yang lebih tinggi dibandingkan dengan perempuan. Misalnya nih, ketika ada seorang perempuan gitu ya, anak perempuan yang mengangkat galon di rumah habis, mau angkat galon, tapi nggak boleh, tunggu, biar saya aja nih yang angkat, aku kan laki-laki, kalau kamu kan perempuan. Nah, padahal ketika seorang wanita dituntut untuk hidup mandiri, misalnya anak-anak perempuan yang lagi ngekos nih, ketika kalian kehabisan air minum, apa yang kalian lakukan? Kalian bisa kan angkat galon sendiri? Nah, ternyata di dalam masyarakat itu masih ada perbedaan atau diskriminasi gender ini. Lalu yang kedua adalah tentang jenis kelamin. Orang tua, ini dari sejak kalian kecil ya anak-anak, orang tua itu akan memilihkan pakaian dan mainan yang tepat buat anak laki-lakinya atau anak perempuannya. Jadi nggak mungkin ketika anak laki-laki mereka lahir, mereka memilihkan baju mungkin seperti rok, warnanya pink, tidak. Tapi dari kecil mereka orang tua sudah memilihkan pakaian atau mainan yang tepat. Laki-laki pakaiannya ya biru, pakainya celana. Kalau perempuan pakainya rok, biasanya warnanya pink. Bahkan bukan hanya itu saja, mainan pun orang tua pilihkan buat kalian. Kalau yang laki-laki biasanya orang tua akan memberikan bola, robot, mobil-mobilan. Tapi kalau yang perempuan biasanya mainannya boneka. Nah, seperti ini kita lihat ya, laki-laki ya pakaiannya kaos, celana panjang atau celana pendek. Kalau perempuan rok, ya kan, supaya terlihat oh ini laki-laki dan ini perempuan. Tapi anak-anak, di saat-saat ini kita nggak bisa nih membedakan jenis kelamin hanya dari rok dan dari pakaian yang mereka pakai. Ternyata kalau kita lihat gambar di sini, ada juga anak-anak perempuan yang bisa bermain bola. Luar biasa kan mereka? Nah, bukan berarti anak laki-laki nggak boleh main boneka, boleh. Misalnya anaknya Budina nih, anaknya Budina punya boneka loh, tapi bonekanya boneka binatang, bukan boneka Barbie, bukan boneka seperti anak-anak perempuan yang lainnya yang punya, tapi bonekanya boneka binatang. Nah, lalu kita mau belajar tentang diskriminasi ras, etnis, dan gender. Ternyata hal ini sudah dilakukan sejak zaman dahulu anak-anak. Kita mau lihat ya, penderitaan orang-orang India dan kaum kulit hitam di Amerika Serikat yang kehilangan haknya sebagai warga negara. Kasihan banget kan? Terus di Indonesia pada Mei 98 pernah etnis Tionghoa pernah mengalami diskriminasi. Lalu ada istilah genosida. Yang berikan di sini, genosida adalah sebuah pembantaian besar-besaran secara sistematis terhadap satu suku bangsa atau sekelompok suku bangsa dengan maksud memusnahkan bangsa tersebut. Ini waktu zamannya Hitler. Terjadi pembantaian besar-besaran dan anak-anak, perhatikan hal itu memang pernah betul-betul terjadi. Kalau kita hidup saat itu, mungkin kita akan mengalami kengerian yang luar biasa, ketakutan yang luar biasa karena adanya diskriminasi ras dan etnis ini. Lalu, diskriminasi gender. Ternyata juga ada loh perlakuan yang berbeda terhadap laki-laki dan perempuan yang dipengaruhi oleh budaya. Misalnya, yang berhak memimpin di dalam suatu perkumpulan itu adalah laki-laki. Tetapi ternyata sekarang wanita juga bisa memimpin loh, misalnya di dalam kelas. Ketua kelasnya siapa? Oh, ternyata ada juga yang ketua kelasnya adalah seorang wanita. Percayalah bahwa perempuan dan wanita diciptakan untuk menjadi seorang pemimpin. Jadi nggak ada bedanya ya antara perempuan dengan laki-laki, sama setara. Dan di Indonesia masih banyak orang yang kurang memiliki kesadaran gender, sehingga masih banyak pembatasan-pembatasan peran terhadap pihak tertentu. Kemudian kita mau belajar memahami dari Alkitab tentang ras, etnis, dan gender. Nah, kalian pernah dengar kan kisah tentang orang Samaria yang murah hati, ada di dalam Lukas pasal yang ke-10 ayat yang ke-25 sampai ke-36. Kalian sering dengar itu di sekolah minggu, kalian sering dengar itu mungkin di ibadah youth atau ibadah umum, tapi kalau kalian mau baca lagi Alkitab kalian, boleh. Di dalam perumpamaan ini kita semua dikejutkan, ya, dikagetkan oleh kisah Yesus yang menjadikan
orang Samaria itu sebagai pahlawannya. Nggak nyangka banget ya kan? Padahal orang Samaria dimusuhi oleh orang Yahudi karena mereka dianggap najis. Nah, sehubungan dengan gender, Alkitab pun mengajarkan kepada kita bahwa laki-laki dan perempuan sama kedudukannya di mata Allah. Bahkan Tuhan menuliskan bahwa Tuhan akan menyiapkan seorang perempuan untuk mendampingi laki-laki untuk menjadi apa? Penolong bagi laki-laki. Biasanya laki-laki dalam masyarakat, laki-laki yang biasanya menolong perempuan, tetapi di Alkitab Tuhan Yesus sendiri mengatakan bahwa Tuhan akan menyediakan seorang perempuan, seorang wanita untuk menjadi penolong laki-laki. Keren kan wanita? Nah, Tuhan Yesus sendiri Tuhan Yesus sendiri memperlakukan laki-laki dan perempuan dengan setara, seperti kisah Maria dan Marta. Karena biasanya perempuan itu tugasnya ya di dapur. Kamu sibuk aja di dapur, siapin makanan, siapin minuman, bersihkan rumah, mengatur rumah tangga. Tetapi Tuhan Yesus memperlakukan laki-laki dan perempuan sama, bahwa tidak melarang perempuan untuk mendengarkan dan belajar tentang firman Tuhan, sesuatu yang ditabuhkan pada masa itu. Tapi kita bersyukur anak-anak, kita semua laki-laki dan perempuan semuanya dengan luar biasa, dengan leluasa untuk melayani Tuhan, leluasa untuk mendengarkan firman Tuhan. Bahkan bukan hanya laki-laki saja yang bisa menyampaikan firman Tuhan, tetapi sekarang banyak perempuan-perempuan, wanita-wanita yang dipakai Tuhan secara luar biasa untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Oke anak-anak, setelah Bu Dina menjelaskan tentang ras, etnis, dan gender, Bu Dina akan berikan tugas buat kalian. Tugas ini sifatnya individual. Yang pertama adalah sejarah munculnya jenis-jenis ras di dunia menurut pandangan Alkitab. Lalu yang kedua adalah tuliskan beberapa ciri khas, baik itu fisik, bahasa, masakan, adat istiadat dari beberapa etnis yang ada di Indonesia. Dan kemudian carilah dan jelaskan minimal 3 contoh-contoh diskriminasi ras, etnis, dan gender di dalam Alkitab. Banyak itu contohnya. Terus yang terakhir adalah carilah kasus tentang contoh-contoh masalah ras, etnis, dan gender yang ada di dunia maupun di Indonesia. Nanti Bu Dina juga akan sharekan tugas ini di Google Classroom kalian, dan kalian silahkan buat kemudian kirim kembali ke Google Classroom sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan. Selamat mengerjakan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.